karena salah satu saja yang rusak, maka gagal. Hai Sobat Nawik Rama TV. Pada pertengahan bulan Desember 2024, masyarakat di Makassar dan sekitarnya dikejutkan oleh kasus peredaran uang palsu dalam jumlah besar. Polres Goa, Sulawesi Selatan, mengungkap bahwa sindikat yang terlibat dalam pembuatan dan distribusi uang palsu ini diperkirakan telah menyebarkan uang palsu senilai miliaran rupiah. Dalam konferensi pers yang diadakan oleh pihak kepolisian, dijelaskan bahwa kasus ini melibatkan sejumlah oknum dari kalangan Civitas Akademika di salah satu perguruan tinggi negeri yang berada di Sulawesi Selatan. Kasus ini menarik perhatian luas karena melibatkan lingkungan pendidikan tinggi yang seharusnya menjadi tempat belajar dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Kasus ini bermula pada awal Desember 2024, ketika polisi menemukan uang palsu senilai Rp500.000 dengan pecahan seratusan ribu. Uang tersebut sangat menyerupai uang asli, sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat. Kepolisian kemudian menelusuri jejak peredarannya, yang akhirnya mengarah ke salah satu perguruan tinggi negeri, yaitu Universitas Islam Negeri UIN Alauddin Makassar, tepatnya di kampus 2 yang berlokasi di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah melakukan penyelidikan lebih mendalam, polisi menemukan bahwa uang palsu tersebut diproduksi di perpustakaan Syekh Yusuf yang berada di kampus tersebut. Dalam operasi penggeledahan, polisi berhasil menemukan sejumlah barang bukti penting, termasuk mesin cetak yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Selain itu, ditemukan pula uang palsu senilai Rp446,7 juta yang telah siap untuk diedarkan. Dalam pengungkapan kasus ini, sindikat uang palsu menggunakan modus operandi dengan memanfaatkan lingkungan kampus sebagai lokasi produksi. Pemilihan kampus dianggap strategis, karena lokasi tersebut tidak menimbulkan kecurigaan untuk mencetak uang palsu berkualitas tinggi. Sindikat ini menggunakan mesin cetak canggih yang diduga dibeli dari Tiongkok dengan harga sekitar Rp600 juta. Distribusi uang palsu dilakukan dengan sangat terorganisasi melalui jaringan tersangka yang tersebar di berbagai daerah, termasuk Mamuju dan Wajo. Berdasarkan pendalaman kasus, polisi mencatat bahwa uang palsu yang telah beredar di masyarakat diperkirakan mencapai nilai miliaran rupiah. Hal yang paling mengejutkan dari temuan ini adalah kualitas uang palsu yang sangat tinggi, sehingga sulit dibedakan dari uang asli. Bahkan, uang palsu tersebut mampu memancarkan cahaya biru yang menyerupai uang asli ketika diperiksa dengan sinar ultraviolet. Meski begitu, Bank Indonesia menegaskan bahwa uang palsu ini tidak memenuhi ciri keaslian sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2, 4 Tahun 2022, namun kualitas tinggi uang palsu tersebut tetap menimbulkan keresahan di masyarakat dan memperburuk dampak peredarannya. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan 17 orang sebagai tersangka. Selain uang palsu, polisi juga berhasil mengamankan sejumlah besar alat cetak dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Dalam keterangannya, Kapolres Goa AKBP, Ronald Simanjuntak menyatakan bahwa penyelidikan kasus ini masih terus dikembangkan. Ia juga menambahkan bahwa kemungkinan besar jumlah tersangka akan bertambah seiring dengan berjalannya proses penyelidikan lebih lanjut. Dalam kasus yang masih terus bergulir ini, pihak kepolisian telah menetapkan sejumlah orang sebagai tersangka dalam kasus pabrik uang palsu yang beroperasi di kampus UIN Alauddin Makassar. Salah satu tersangka utama adalah Andi Ibrahim, yang menjabat sebagai kepala perpustakaan Syekh Yusuf di kampus 2 UIN Alauddin. Peran Andi Ibrahim sangat signifikan dalam kasus ini, mulai dari menyediakan lokasi untuk produksi hingga mengordinasikan operasional pencetakan uang palsu. Selain itu, beberapa tersangka lainnya memiliki tugas masing-masing, seperti menjadi operator mesin cetak, mendistribusikan uang palsu, dan menyediakan bahan baku untuk produksinya. Struktur sindikat ini sangat rapi, sehingga memungkinkan mereka beroperasi dalam waktu yang cukup lama tanpa terdeteksi. Namun, pengungkapan sindikat pabrik uang palsu ini juga diwarnai dengan sejumlah isu yang menambah kerumitan kasus. Salah satu isu yang mencuat adalah kematian seorang staf perpustakaan berinisial M, yang diduga mengalami tekanan psikologis setelah namanya terseret dalam penyelidikan kasus ini. Meski sempat muncul dugaan bahwa M meninggal akibat dibunuh, pihak kepolisian memastikan bahwa kematian tersebut bukan karena tindakan kriminal. Namun demikian, kematian M tetap menjadi perhatian serius, karena menambah kompleksitas dalam proses penyelidikan.
Di tengah kasus ini beredar isu mengenai keterlibatan pihak luar, termasuk nama mantan perwira tinggi Polri Verdi Sambo. Nama Sambo disebut-sebut dalam dugaan pengadaan mesin cetak yang digunakan oleh sindikat ini. Dugaan tersebut muncul karena adanya hubungan dekat antara Sambo dan seorang tokoh bernama Anar Sampetoding, yang dikenal sebagai politisi sekaligus pengusaha. Meskipun demikian, hingga kini belum ditemukan bukti konkret yang mengaitkan Verdi Sambo secara langsung dengan kasus ini. Pihak kepolisian menyatakan bahwa penyelidikan masih terus dilakukan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan menerima sanksi hukum yang sesuai. Berdasarkan hasil penggalian informasi oleh kepolisian, motif utama para tersangka dalam kasus ini adalah untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sindikat tersebut melihat peluang besar dari tingginya kebutuhan uang tunai di masyarakat, terutama menjelang akhir tahun. Selain itu, dari keterangan yang diberikan oleh para tersangka, uang palsu ini juga direncanakan untuk digunakan sebagai dana politik pada pemilihan kepala daerah yang berlangsung sebelumnya. Kasus indikator uang palsu di UIN Alauddin Makassar tidak hanya mengejutkan masyarakat, tetapi juga membawa dampak besar bagi berbagai pihak. Dari sisi hukum, proses penanganan kasus ini terus berlanjut. Sebanyak 17 tersangka yang telah ditetapkan menghadapi ancaman hukuman berdasarkan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 2011 tentang mata uang. Ancaman hukuman yang diberikan adalah penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga 50 miliar rupiah. Pihak kepolisian yang bekerja sama dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan memastikan bahwa seluruh pelaku akan diadili secara transparan. Sebagian besar barang bukti, termasuk uang palsu senilai ratusan rupiah, dan mesin cetak canggih telah diamankan untuk mendukung proses penyelidikan lebih lanjut. Di tengah kasus yang terus bergulir, pihak UIN Alauddin Makassar merespons dengan sikap tegas. Dalam konferensi pers, Rektor UIN Alauddin Makassar, Hamdan Juhanis, menyampaikan kemarahannya terhadap tindakan para pelaku yang telah mencoreng nama baik kampus. Dalam pernyataannya kepada media, Hamdan mengaku merasa marah, malu, dan tertampar mengetahui bahwa kampusnya dijadikan lokasi produksi uang palsu. Ia menegaskan bahwa kampus sama sekali tidak mendukung tindakan tersebut dan menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama penuh dengan pihak berwenang guna menyelesaikan kasus ini. Sebagai langkah awal, pihak kampus bekerja sama dengan Polres Goa untuk membantu menemukan lokasi pabrik uang palsu yang berada di UIN Alauddin. Berkat sikap kooperatif dari pihak birokrasi kampus, lokasi mesin cetak uang palsu berhasil diidentifikasi dengan cepat. Kasus uang palsu ini tidak hanya berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan tinggi, tetapi juga menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Untuk meredakan kekhawatiran tersebut, Bank Indonesia (BI) mengambil langkah penting dengan memberikan edukasi kepada masyarakat. BI menyatakan bahwa kualitas uang palsu yang dihasilkan oleh sindikat ini sangat mengkhawatirkan karena menyerupai uang asli dan hampir lolos dari pemeriksaan sederhana. Oleh sebab itu, BI mengencarkan kembali kampanye edukasi mengenai cara mengenali uang asli dengan metode 3D, dilihat, diraba, dan diterawang. BI juga mengingatkan masyarakat tentang ciri khas uang asli, seperti adanya tanda air, benang pengaman, dan tinta yang terasa timbul saat diraba. Kampanye edukasi ini dilakukan secara luas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap ciri-ciri uang asli, sehingga masyarakat dapat lebih waspada terhadap kemungkinan beredarnya uang palsu. Kasus ini mendorong kepolisian untuk mengambil tindakan cepat dalam memutus jaringan distribusi uang palsu. Penindakan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pelaku utama, tetapi juga pada jaringan pendukung, termasuk pihak yang bertugas mendistribusikan uang palsu ke daerah-daerah seperti Mamuju dan Wajo. Dalam proses ini, koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan dalam memutus peredaran uang palsu dari sindikat besar tersebut. Pihak berwenang menegaskan bahwa penyelidikan akan terus berlanjut, mengingat skala operasi sindikat ini sangat besar, dengan proyeksi peredaran mencapai miliaran rupiah. Melalui kerjasama antara kampus, kepolisian, Bank Indonesia, dan Kejaksaan, diharapkan semua pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Kasus ini juga menjadi pelajaran penting bagi institusi pendidikan lain untuk lebih memperketat pengawasan terhadap fasilitas kampus dan aktivitas yang berlangsung di dalamnya. Selain itu, edukasi kepada masyarakat menjadi agenda penting untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap uang palsu dan dampaknya terhadap perekonomian. Dengan langkah-langkah yang terus dilakukan secara konsisten, diharapkan kasus ini dapat diselesaikan secara tuntas.